Apa kabar teman-teman? Kak Dahlia senang bertemu dengan teman-teman di sini. Dan Kak Dahlia berharap dan berdoa semua teman-teman dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita bertemu lagi dalam cerita inspirasi. Cerita ini akan menginspirasi teman-teman, bahkan menginspirasi Kak Dahlia terlebih dahulu. Ceritanya apa ya? Ini dia. Kenal? Ini bentuk ini? Ya betul, itu adalah tempe. Siapa yang senang makan tempe? Kak Dahlia juga senang. Tempe itu banyak kegunaannya, memberikan kesehatan bagi tubuh dan enak dimakan sebagai snack. Tetapi ceritanya bagaimana ya? Ada seorang ibu penjual tempe. Dia sudah biasa membuat tempe dari kedelai. Tetapi hari itu tempenya belum jadi. Sementara dia mau pergi berjualan. Waduh, dia lihat tempenya. Waduh, tempenya belum jadi. Masih kedelai, kalau dibuka ini akan tercerai-berai. Kalaupun dilakukan sesuatu tidak bisa. Dia sangat sedih. Tetapi dia ingat, oh ada Tuhan. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Karena ibu ini juga orang Kristen. Dia kenal siapa Tuhan yang dia sembah. Kemudian dia berdoa. Dia katakan, dia tumpangkan tangannya ke atas tempe-tempe yang belum jadi, yang kedelai itu. Tuhan, tolonglah tempe saya hari ini belum jadi. Tuhan, tolonglah supaya tempe ini terjadi pada saat ini. Amin. Dia percaya bahwa Tuhan pasti melakukan mukjizat. Dan dia juga percaya bahwa Tuhan berkuasa melakukan mukjizat. Nah, setelah amin, kemudian dia intip lagi tempe yang sudah dibungkus itu. Nah, ketika dia intip, waduh, belum jadi. Masih bentuk kedelai, belum terjadi tempe. Waduh, apa ini? Wah, ibu itu merasa saya kurang berdoa lagi. Kemudian dia berdoa lagi. Tuhan, tolonglah supaya kedelai ini, tempe ini bisa matang hari ini dan saya bisa berjualan. Karena kalau tidak berjualan, saya tidak mempunyai pendapatan. Tolonglah saya Tuhan. Dan saya tahu Tuhan berkuasa melakukan mukjizat untuk hal itu. Amin. Nah, dia percaya bahwa tempe itu akan menjadi tempe. Kedelai itu akan menjadi tempe. Kemudian dia intip lagi. Wah, dia sedikit kecewa. Karena tempenya belum terjadi. Masih kedelai, belum terjadi tempe. Istilahnya belum matang. Kemudian dia berpikir, apa yang salah ya dengan saya? Mungkin saya kurang iman, kurang semangat untuk berdoa. Kemudian dia berdoa lagi. Dia membuka tempenya lagi sedikit. Dia intip. Hah? Apa yang terjadi? Apakah sudah terjadi tempe yang matang? Belum juga. Masih tetap bentuk kedelai, belum terjadi tempe. Tetapi dia percaya Tuhan melakukan mukjizat. Kemudian dia siap-siap, dia bawa tempe-tempe ini ke pasar. Di tengah jalan dia terus berdoa supaya Tuhan melakukan mukjizat terhadap kedelainya dan menjadi tempe yang bagus. Nah, sampai di pasar dia membereskan, membuat dagangannya. Kemudian dia mau menggelar tempenya supaya orang tahu. Tetapi sebelum itu dia juga mengintip karena dia sudah berdoa, dia merasa sudah berdoa di sepanjang jalan, Tuhan mendengarkan doanya. Ketika dia mengintip tempe itu, tempenya masih dalam bentuk kedelai, belum terjadi tempe. Tetapi apa yang terjadi? Dia nggak jadi memperagakan, menunjukkan tempenya karena dia tahu tempenya belum terjadi, masih kedelai. Akhirnya dia sangat sedih. Nah, apa yang salah ya Tuhan? Apakah doa saya? Apakah ada dosa saya? Begitu. Kemudian dia tidak berani menunjukkan tempenya. Sementara waktu sudah berjalan dan semakin siang. Dan dia melirik ke kiri. Dilihatnya teman-teman yang sama penjual tempe sudah pada mau membereskan dagangannya karena sudah laku. Kemudian dia lirik ke kanan, demikian juga begitu. Tetapi dia sendiri, aduh bagaimana ini Tuhan tempe saya ini. Aduh saya hari ini tidak punya penghasilan.
tempe saya rusak, belum jadi tempe yang sesungguhnya, masih dalam bentuk kedelai. Waduh, bagaimana ini Tuhan? Ketika dia merenung seperti itu, tiba-tiba datang seorang ibu, datang seorang wanita dan bertanya sama ibu itu. Pasar sudah mulai sepi, kemudian ibu ini bertanya, Bu, ya, apakah ibu punya tempe yang belum jadi? Dia terdiam sendiri. Maksudnya, Bu, kata ibu penjual tempe, saya mencari tempe yang belum jadi. Terus kemudian dia tahu bahwa tempe dia belum jadi. Akhirnya dia bilang, oh saya punya. Akhirnya ibu itu membeli semua tempenya yang belum jadi itu. Tetapi di dalam pemikirannya, dia bertanya-tanya, kenapa ibu ini mencari tempe yang belum jadi? Kenapa yang tidak matang, yang bagus? Nah, sambil membungkus tempe itu, kemudian dia bertanya begini kepada ibu itu. Bu, kenapa ibu mencari tempe yang belum jadi? Dia katakan, meskipun di dalam hatinya dia senang. Kemudian ibu yang membeli tempe yang belum jadi ini menjawab, iya katanya gitu. Begini Bu, saya mau mengirim tempe ini keluar kota ke tempat anak saya. Dia minta dikirimi tempe dari tempat ini karena tempe ini, dari tempat ini bagus. Kalau saya membeli tempe yang sudah jadi, yang sudah matang, pasti nanti sampainya di sana tidak baik. Maka saya mencari tempe yang belum jadi. Akhirnya dibungkus dan pergi. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari? Apa yang bisa menginspirasi kita melalui cerita ini? Banyak hal. Yang pertama, doa kita kadang-kadang kita sampaikan, kita mau sesuai dengan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Tuhan tetap mendengar doa kita, tetapi Tuhan akan menjawab sesuai dengan rancangannya, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ibu itu berdoa supaya kedelainya menjadi tempe, tetapi Tuhan tahu ada yang memerlukannya. Kemudian yang kedua, rancangan Tuhan itu baik adanya. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Nah, ibu itu susah, sedih karena kedelainya belum jadi. Tetapi Tuhan tahu dia mendatangkan kebaikan untuk hal itu. Yang kedua, tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan berkuasa melakukan mukjizat. Nah teman-teman, jika kamu berdoa, mari berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan putus asa, terus tetap berharap kepada Tuhan. Karena Tuhan melakukan mukjizat sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Tuhan memberkati.